Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai peranan bakat dalam belajar dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Dwi Febriani, SPD MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Diva Wahyuni dengan NIM 22231009. Yang kedua, Evita Sari dengan NIM 22231010. Yang ketiga, saya sendiri, Vio Jalilah dengan NIM 22231013. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian bakat, jenis-jenis bakat, faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat, pengertian minat dan hubungan dengan bakat, yang terakhir, usaha pendidik untuk mengenali dan mengembangkan bakat pada peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian bakat yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, pengertian bakat menurut ahli, salah satunya menurut Munandir, yaitu bakat merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Nah, selain itu, pengertian bakat secara umum adalah bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir dan sebagai pengetahuan serta keterampilan khusus. Nah, dapat kita contohkan yaitu seorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibandingkan dengan orang yang kurang berbakat dalam melukis. Pokok bahasan yang kedua yaitu jenis-jenis bakat. Nah, jenis-jenis bakat ini terdiri atas 2, yaitu ada bakat umum dan juga ada bakat khusus, di mana bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang bisa memiliki bakat ini. Nah, bakat khusus adalah merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki bakat ini, seperti misalnya bakat seni, bakat kepemimpinan, bakat penceramah, olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam bakat khusus. Yang pertama ada bakat verbal, di mana bakat ini tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerikal, di mana bakat ini mengenai konsep-konsep dalam bentuk angka. Yang ketiga, bakat skolastik, di mana bakat ini adalah kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka. Yang keempat, bakat abstrak, di mana bakat ini bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola. Selanjutnya, bakat yang kelima yaitu bakat mekanik, di mana bakat ini berisikan tentang prinsip-prinsip umum dalam IPA. Nah, selanjutnya bakat keenam yaitu bakat spasial, di mana bakat ini untuk mengamati pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Selanjutnya yang ketujuh ada bakat kecepatan ketelitian klerikal, di mana bakat ini tentang tugas tulis menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau bakat yang ke-8 adalah bakat bahasa, di mana bakat ini tentang penalaran analitis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Diva. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan bakat.
Pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Kita akan membahas faktor internalnya terlebih dahulu. Untuk faktor internal sendiri, terdapat beberapa faktor. Pertama, faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan ini biasa kita sebut dengan faktor keturunan atau hereditas. Faktor ini merupakan faktor pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Ketiga, faktor interest atau minat. Suatu bakat tidak akan berkembang dengan baik apabila anak bersangkutan tidak memiliki interest atau minat terhadap bakatnya. Yang keempat, motivasi. Selain minat, bakat juga dipengaruhi oleh motivasi. Bakat anak akan kurang berkembang atau tidak menonjol sama sekali apabila ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Yang terakhir yaitu value atau penilaian. Value sendiri adalah bagaimana seorang anak memberi arti atau penilaian terhadap bidang bakat yang dimilikinya. Jadi, itulah faktor internal yang mempengaruhi perkembangan bakat. Untuk faktor eksternalnya sendiri yaitu terdapat 4 faktor utama. Pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan sendiri terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar secara kondusif yang bersifat formal, di mana lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Sehingga di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Faktor yang kedua yaitu faktor sarana dan prasarana. Faktor yang ketiga, dukungan dari orang tua. Dan faktor yang terakhir yaitu pola asuh orang tua. Jadi teman-teman, itulah faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Selanjutnya yaitu 2 materi terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya, Evita. Selanjutnya materi pengertian minat dan hubungannya dengan bakat. Menurut salah satu ahli yaitu Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka bebas memilih. Ketika mereka melihat bahwa sesuatu yang menguntungkan, maka minat mereka akan tumbuh. Nah, pengertian minat secara umum adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat. Kata minat lebih menggambarkan motivasi yang mempengaruhi perhatian, berpikir, dan berprestasi. Yang kedua, hubungan bakat dengan minat. Menurut salah satu ahli yaitu Johalen, ahli yang banyak meneliti mengenai minat. Nah, menurut Johalen, minat merupakan sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Tanpa minat untuk hitung-menghitung, seseorang tidak akan berkembang menjadi seorang ahli matematika. Nah, materi yang terakhir yaitu usaha pendidik untuk mengenal dan mengembangkan bakat pada peserta didik. Yang pertama, cara mengenal bakat. Melalui pengalaman, kita mencoba hal tertentu, sehingga mengalami banyak kemajuan dan memperoleh hasil prestasi yang baik.
Hal ini dapat pula dilakukan dengan mengikuti tes bakat atau tes kemampuan dan kecerdasan. Dengan memadukan antara pengalaman dan tes bakat, kita dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Keuntungan tersebut dapat berasal dari lingkungan sosial, media cetak, atau media elektronik. Yang kedua, cara mengembangkan bakat. Ada beberapa cara untuk mengembangkan bakat. Yang pertama, keberanian, yaitu berarti memulai, berani gagal, berani berkorban, seperti berkorban waktu, tenaga, dan pikiran, dan berani bertarung. Keberanian akan membuat kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala, namun juga perlu didukung latihan. Nah, latihan ini adalah kunci keberhasilan bakat, perlu selalu diasah. Yang kedua, dukungan lingkungan, yaitu seperti dukungan manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial yang sangat turut berperan dalam usaha pengembangan bakat. Yang ketiga, perlu memahami hambatan dan mengatasi masalah. Maksudnya adalah perlu mengidentifikasi dengan baik kendala yang ada, kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasinya. Nah, baiklah teman-teman, sekian dari pemaparan materi mengenai peranan bakat dalam belajar dari kelompok 4. Semoga apa yang kami berikan tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Dan untuk itu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.